وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين Ya, إلا Assalamualaikum Assalamualaikum. خسارا. Waalaikumsalam, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh kita mulai, Ustaz ya? Boleh, insyaallah. Nah, Silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik para hadirin sekalian, selamat pagi menjelang siang. Insyaallah saat ini kita akan mengikuti kajian live IKD Aceh dengan tema Tauhid Ma'rifatullah. Yang pada hari ini kita sudah dibersamai oleh Ustadz pemateri kita, itu Ustadz Amri Fatmi. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Terima kasih semuanya sudah diberikan kesempatan untuk bergabung. Ya. Ya. Baik, sebelum kita mempersilahkan Ustadz untuk menyampaikan materi, mungkin kita sedikit mengenal profil Ustadz Amri Fatmi yang akan menyampaikan kajian kita pada hari ini. Nama beliau Dr. Tengku Amri Fatmi LCMA. Saat ini beliau beralamat di Jalan Perkebunan Blang Asan, Kota Sigli, PD. Nah, riwayat pendidikan beliau SD Ujung Lebat 1994, kemudian MTS Darul Falah Lungputu, kemudian MA Ruhul Islam Anak Bangsa Banda Aceh, kemudian S1 Usuluddin Al-Azhar Kairo, S2 juga Usuluddin Al-Azhar Kairo, dan S3 juga Usuluddin Al-Azhar Kairo dengan jurusan Akidah Filsafat. Nah, ketika beliau menyelesaikan S3, beliau menulis disertasi dengan judul Kritik Ulama Azhar Terhadap Filsafat Materialisme Abad 20 dengan predikat summa cum laude. Nah, adapun kegiatan dakwah beliau selama ini, beliau aktif mengisi kajian di Aceh, Jakarta, Bandung, Lampung, dan beberapa kota di Indonesia lainnya. Kemudian kajian mingguan juga ada, mengisi kajian di Masjid Agung Al-Falah Sigli, di Masjid Agung Al-Makmur Banda Aceh, dan kajian bulanan di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Nah, beliau juga pernah mengisi kajian luar negeri, diantaranya kajian keislaman Ramadan di Swiss tahun 2016 sampai 2018, dan juga kajian Islam di Jerman dan Denmark pada tahun 2019 silam. Beliau dapat dihubungi melalui kontak person 082294 166815. Baik, itulah sekilas profil dari Ustadz Amri Fatmi. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada kawan-kawan IKD Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kita mengkaji bersama, belajar bersama pada hari ini, hari yang ke-19 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sempurnakan ibadah kita, Allah sempurnakan ketaatan kita, dan dituliskan kita termasuk orang-orang yang ikhlas karena Allah, dan dijadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan kita terbebaskan daripada api neraka. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minan nar, amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwani fillah,
saya disodorkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang ma'rifatullah. Tentang ma'rifatullah itu adalah inti daripada pelajaran akidah, inti daripada pelajaran tauhid ya. Ini adalah semulia-mulianya ya pembahasan ilmu dan semulia-mulianya pengetahuan manusia, yaitu ma'rifatullahi ta'ala. Karena seluruh ulama tauhid mengatakan bahwa kewajiban pertama daripada seorang muslim tak lain adalah dengan dia mengenal Allah, berusaha mencari jalan baik secara pikirannya, begitu juga dengan segala daya upaya yang dia miliki untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban pertama sekali yang wajib. Nah, kata-kata ma'rifatullah itu sendiri ya sudah lazim kita dengar, dan begitu juga mungkin lebih banyak dipakai oleh kalangan ya sufi kadang-kadang ya, sehingga ada disebut dengan arif billah ya, orang yang mengenal Allah, yang mengetahui Allah ya. Dia berasal dari kata-kata ma'rifat. Jadi ma'rifah itu berasal dari kata-kata arifah yang daripada kata-kata arafa itu sendiri, bahwa arafa ini bermakna adalah ma yasbiquhul jahl, bahwa dia itu ada ketidaktahuan sebelum pengetahuan. Jadi kalau kita katakan ma'rifatullah itu betul tidak, dalam artian bahwa kita itu sebenarnya na'lamullah atau na'rifullah. Kita memakai ilmu, kenapa nggak memakai kata-kata ilm? Kenapa kita memakai kata-kata ma'rifah? Ma'rifah dengan ilmu kan hampir sama saja itu. Tidak sama. Jauh beda antara ma'rifah dengan ilmu. Dalam bahasa Arab, kalau ilmu itu qad la yasbiquhul jahl, itu tidak dimulai dengan kebodohan. Makanya Allah itu kita katakan Allahu bersifat ilmun atau alimun. Allah itu alimun, tapi kita tidak mengatakan Allahu arifun. Tidak, itu hasyalillah. Sungguh salah kita menyatakan bahwa Allah itu arif, tapi Allah itu alim. Kenapa alim? Karena ilmu itu, kata-kata ilm dalam bahasa Arab, qad la yasbiquhul jahl, boleh jadi memang tidak ada kejahilan sebelum pengetahuan itu. Arti betul-betul mengetahui dengan sepenuhnya. Jadi sebenarnya kata-kata ilmu dan alim itu hanya cocok disandangkan, diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Nah, makanya dipakai kata-kata ilmu untuk menyatakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata-kata ma'rifah atau arif billah, yaitu orang yang mempunyai ma'rifah, disebut dengan arif billah, itu orang yang mengenal Allah. Itu ya kita inilah, kita ini yang kadang ya sebelum kita mengetahui Allah, kita bodoh, kita jahil, ya boleh, itu memang sifat daripada makhluk itu sendiri. Tapi Ustadz, ada juga orang yang apa namanya, untuk seseorang dikatakan dia seorang ulama, seorang alim, ya boleh tidak? Boleh saja, tapi itu itlaq tajawuzan, yaitu pemakaian kata-kata ya kurang lebih lah begitu. Ditolerir dalam masalah ini, boleh saja dipakai untuk manusia, tapi jauh beda, harus kita paham antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ya, kita mengatakan seorang ulama biasanya pada sebuah ilmu pengetahuan tertentu yang dia memang sudah menguasai di bidang itu, baru kita katakan dia alim, memang dia seorang ulama memang. Kalau memang sudah betul-betul mengetahui, menguasai sebuah ilmu tertentu atau bidang ilmu tertentu. Nah, jadi berkenaan dengan ma'rifatullah ta'ala yang merupakan inti daripada ilmu tauhid, kita lihat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dari awal ya itu sudah memakai dan sudah mempunyai metode dalam masalah ma'rifatullah ta'ala. Tentu di dalam Islam ada banyak sekte dan ada juga aliran-aliran yang banyak tentang masalah ma'rifatullah ta'ala. Nah,
ulama tauhid mungkin berbeda dengan ulama tasawuf, mungkin juga berbeda dengan para filsuf, ya. Kita tahu itu, setiap aliran-aliran ini ada jalan, ada perbedaan dalam masalah mengenal atau metode dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah taala. Nah, kalau bicara masalah tasawuf itu bidangnya lain lagi. Ada metode ma'rifatullah dengan cara tasawuf, ada metode ma'rifatullah dengan cara filsafat, dengan filsuf. Kita akan melihat hari ini adalah metode ma'rifatullah dengan ilmu tauhid sebagaimana sudah dikaji dan juga sudah dibentangkan dan dirampungkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada secara umum adalah itu ulama Ahlus Sunnah sepakat secara metodenya, ya. Secara metode itu sepakat. Saya akan mengambil contoh di sini yang memang seorang ulama yang sudah langsung, ya, menjadikan ilmu tauhid untuk mengenal Allah itu ibaratkan silabus itu sendiri, sudah disilabuskan, ya. Ya, bukan daripada mutaqaddimin sekali dan juga bukan mutaakhirin, tapi pertengahan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Nah, yaitu siapa? Yaitu Imam Al-Ghazali yang semua orang mengenal beliau, paling kurang mengenal dalam artian bahwa mendengar sosok beliau, begitu juga mungkin pernah membaca daripada karya-karya beliau. Imam Al-Ghazali dalam masalah akidah, beliau itu ada beberapa kitab yang beliau karang. Ada beberapa kitab yang beliau tuliskan tentang masalah akidah ini. Yang paling simpel sekali itu adalah tentang akidah ma'rifatullah yang mesti untuk dikenal, diketahui oleh seseorang muslim. Itu adalah yang beliau tuliskan khusus itu untuk pemula sekali. Bahkan beliau katakan ini adalah untuk sobi, untuk anak kecil yang tingkat pemahamannya belum sampai lagi, ya, belum sampai lagi. Itu yang kemudian dikenal oleh para ulama dengan akidah Al-Ghazaliyah. Itu adalah akidah Imam Al-Ghazali yang kalau ditulis itu hanya 2 lembar dalam bahasa Arab, ya. Itu ada kita dapatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin atau yang merupakan rasail beliau, ya. Siapa yang punya kitab Ihya Ulumuddin, dia akan mendapatkan tulisan tentang Imam Al-Ghazali tentang tauhid tersebut, ya, yang beliau di situ menamakan dengan Qawaidul Aqaid, ya. Qawaidul Aqaid itu adalah merupakan bagian yang sangat simpel sekali tentang akidah yang mesti dipahami atau dikenal sejak awal sekali oleh seorang talib, oleh seorang yang ingin mengenal Allah dengan cara dalam ilmu tauhid, yaitu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya 2 lembar saja. Kata Imam Al-Ghazali bahwa Qawaidul Aqaid ini atau akidah Al-Ghazaliyah ini adalah diperuntukkan untuk anak kecil, untuk orang awam yang baru pertama, atau untuk anak kecil yang belum banyak mampu memahami lebih. Maka dari sini beliau katakan bahwa bagi anak kecil pembelajaran akidah untuk mengenal Allah itu bil hifz, yaitu dengan mereka disuruh hafalkan saja. Hafalkan. Makanya kita dapatkan para ulama Ahlus Sunnah belakangan yang mutaakhirin, mereka itu banyak mengarang berupa matan-matan ilmu tauhid, ya, seperti matan Al-Kharidah Al-Fahiyah, ada kemudian matan daripada Jauhar Tauhid, ya. Begitu juga matan-matan yang lain. Jadi matan-matan ini yang bentuk syair supaya mudah untuk dihafalkan untuk anak kecil. Jadi metode Imam Al-Ghazali, beliau katakan bahwa untuk anak kecil yang pemahamannya belum begitu penting masalah akidah, pertama hafalkan kepada mereka apa yang mesti mereka kenal, apa yang mesti harus mereka tahu. Nanti ketika setelah itu mulailah dengan al-fahmu, mulai masuk pada pemahaman apa yang telah mereka hafal, kemudian setelah itu masuk kepada tasdiq, membenarkan dan meyakini dengan seyakin-yakinnya ketika mereka sudah beranjak remaja. Nah, jadi itu jenjangnya, ya. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali mengarang lagi kitab yang lain di atas daripada Qawaidul Aqaid atau risalah yang lain, yaitu risalah Al-Qudsiyah tentang masalah akidah.
beliau mengarang risalah Al-Qudsiyah ini untuk mereka yang level di atas itu, yang sudah mulai memahami dan sudah mulai banyak mempertanyakan tentang apa yang harus mereka kenal, apa yang harus mereka tahu, apa yang harus mereka yakini tentang Allah dan kenapa harus begitu. Nah, jadi ini sudah tahap remaja atau sudah muda dia. Itu ada beliau karang risalah Al-Qudsiyah. Ini adalah jenjang yang selanjutnya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu naik tingkat lagi. Kalau sudah mulai banyak memahami tentang akidah, tentu membuat perbandingan dengan versi-versi yang lain dengan boleh jadi kita membaca firqah-firqah yang lain atau bahkan agama-agama lain. Tentu bagi seseorang yang ingin memahami itu akan muncul pemikiran yang bermacam-macam, bahkan syubhat mungkin. Nah, di sini beliau karang lagi kitab, beliau tulis kitab lagi yang cocok bagi masa fase yang seperti ini. Beliau namakan dengan kitab Iqtisad fil I'tiqad, itu level 3 lagi, ya, di atas itu. Iqtisad fil I'tiqad, tahu seperti yang tebalnya segede inilah tebalnya. Ini sudah merupakan kitab yang level selanjutnya untuk tingkat tinggi. Kalau kita sekarang yang sudah level kuliah, sudah S1 gitu. Untuk level S1, dan ini juga termasuk di antara kitab yang diajarkan untuk mahasiswa di Universitas Al-Azhar, ya, untuk tauhid itu sendiri. Nah, kita lihat itu adalah secara silabusnya, ya. Para ulama sudah mengarang. Begitu juga ya seperti Imam As-Sanusi, beliau juga mengarang ada merupakan akidah sughra bagi yang kecil, bahkan sampai kemudian yang kubra. Jenjang juga silabus yang dibuat oleh para ulama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah secara silabus. Kemudian poin nomor 2 kami jelaskan tentang masalah metode itu sendiri dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masih kita berpijak pada metode Imam Al-Ghazali. Beliau setelah membuat silabus seperti itu, kemudian metode pengenalan akidah kepada manusia yang berbeda-beda. Hari ini di depan kita, tingkat mahasiswa mungkin, itu berbeda dengan tingkat awam. Dengan tingkat awam, ya. Tingkat orang-orang awam. Jadi kebutuhan ma'rifatullah atau pengajaran terhadap akidah itu harus disesuaikan dengan audiens itu sendiri. Kalau untuk anak kecil itu sudah jelas Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa cukup dengan menghafalkan saja. Setelah itu baru kemudian masuk kepada pemahaman. Setelah itu baru kemudian boleh kita mendiskusikan syubhat-syubhat yang ada pada diri mereka. Nah, sekarang kita lihat untuk orang yang dia itu adalah orang awam, bukan terpelajar. Maka mereka bagaimana cara kita menanamkan ma'rifatullah kepada orang awam seperti itu yang dia adalah bukan pelajar takhasus di bidang akidah. Nah, kalau boleh kita di sini membedakan, ada dua audiens atau dua target di depan kita tentang ma'rifatullah. Saya ini berbicara tentu di bidang akademis dan juga berbicara untuk tataran tingkat awam istilahnya. Jadi kita akan bedakan akademis dengan orang awam. Akademis itu sendiri ada dua macam. Ada orang yang merupakan orang yang nggak ada urusan dia dengan pelajaran tauhid, artinya nggak masuk mata kuliah, nggak mengenal khusus mengkaji khusus ilmu tauhid. Ya, seperti orang-orang sains, ya. Bahkan masalah ilmu agama dia tidak begitu. Itu termasuk daripada akademisi tapi masuk dalam umum, orang umum lah. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, bagi orang umum, orang itu bagaimana cara dia mengenal dan juga dia belajar tentang akidah itu sendiri. Kata Imam Al-Ghazali bahwa bagi orang-orang yang seperti itu, maka dia diajarkan kepadanya tentang ma'rifatullah itu sendiri dengan merujuk kepada Al-Quran. Dan dia disibukkan dengan ibadah. Dan dia diberikan contoh keteladanan orang-orang yang ada di dalam Islam. Orang-orang terdahulu. Keteladanan orang-orang soleh. Kemudian menghadiri majelis taklim yang membersihkan jiwanya.
Kemudian setelah itu juga diperkenalkan tentang sejarah-sejarah orang-orang baik, dan dia berkawan dengan orang-orang soleh itu sendiri. Ya, karena di dalam Al-Quran itu sendiri, ya, di sana terdapat, ya, banyak sekali ayat yang ayat-ayat itu adalah merujuk kepada ataupun berbicara tentang masalah ma'rifatullah ta'ala, tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia itu adalah penanaman awal daripada akidah secara yakin. Karena kita bicara sekali lagi ini untuk orang umum, dan orang umum ini adalah orang muslim, bukan orang kafir. Orang kafir lain lagi cerita, ma'rifatullah bagi orang kafir lain lagi ceritanya. Tapi ini adalah ma'rifatullah bagi orang umum, ya. Kemudian juga dia ini adalah orang muslim. Nah, metode daripada Imam Al-Ghazali tersebut yaitu bagi orang awam, orang umum, yang penting baginya itu adalah merupakan mengenal Allah dan meyakini seyakin-yakinnya akidah dan iman ada di dalamnya. Gimana caranya? Pertama sekali dengan diskusi. Kata Imam Al-Ghazali ini dalam kitab Ihya beliau, ya. Beliau katakan metodenya adalah dengan banyak membaca ayat Al-Quran, mengkaji ayat Al-Quran khususnya yang berbicara tentang masalah alam. Alam yang menunjukkan hudusul alam, yang menunjukkan bahwa alam ini baharu, yang menunjukkan bahwa kehebatan daripada ciptaan Allah. Di sana ada kekuasaan Allah. Itu yang perlu banyak untuk dibahas. Itu untuk ma'rifatullah bagi orang umum. Jadi nggak boleh bagi orang umum itu kita bicara masalah pelik dalam akidah. Apakah masalah itu ismon itu sama dengan musamma, zat Allah dengan sifatnya bagaimana? Kemudian download di YouTube, kemudian masalah tasbih, ya, istiwa itu apa? Di mana Allah? Kesalahan daripada orang yang mengajarkan akidah, kata Imam Ghazali. Kalau kita sejak awal bagi orang umum, kita mengajarkan akidah itu adalah dengan masalah yang pelik, dengan masalah yang di luar kekuasaan untuk mereka paham. Justru ajarkan akidah dengan kita mengajarkan kajian-kajian yang sifatnya adalah ayat Allah, dan di dalamnya di situ adalah menjelaskan tentang masalah kekuasaan Allah, itu yang menenangkan batin. Kemudian sirah-sirah para sahabat, kemudian sirah orang-orang soleh, kemudian hadiri di majelis ta'lim untuk membersihkan jiwanya. Itu adalah ma'rifatullah sebaik-baik cara metode bagi orang tersebut. Lalu kemudian bagi orang-orang yang memang takhasus dia, atau memang dia mempelajari khusus tentang masalah ilmu tauhid, pendalaman khusus, maka ini kemudian baru boleh dia diperkenalkan dengan masalah-masalah yang menjadi perbincangan bagi ulama dalam masalah akidah, ulama tauhid, atau juga bagi orang-orang yang umum tapi dia itu ada syubhat di dalam pikirannya. Mulai bahasa orang Aceh rening, kamu mang lu tak ku dengar je hidung, pegah lenyo, sehingga mulailah dia goyang. Yang benarnya apa? Yang benarnya mana? Nah, kasus-kasus yang seperti ini baru kemudian diajak untuk mendalami ilmu akidah, ilmu tauhid yang khusus sesuai dengan kebutuhan. Khusus sesuai dengan kebutuhan. Jadi ma'rifatullah itu sendiri, ya, secara metode itu ada orang umum seperti itu, ya. Kita harus menjaga akidahnya, kata Imam Al-Ghazali, siapapun dia yang seandainya dia meyakini sebuah akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang tidak bertentangan di situ, ya, diyakini walaupun dia tidak cukup dengan dalil, tapi cukup dia yakini seyakin-yakinnya, kata Imam Al-Ghazali, ini insya Allah menyelamatkannya nanti di akhirat kelak, ya. Jadi itu karena kata Imam Al-Ghazali, fa'idha fil fitratil insan syawahidul Quran ma yughni an iqamatil burhan, bahwa di dalam Al-Quran itu semua ayat-ayat itu sesuai dengan fitrah manusia yang tidak perlu lagi kepada pembuktian. Jadi kuatkan akidah orang umum, orang awam, orang yang mereka memang hidupnya tidak untuk mengkaji ilmu tauhid setiap hari. Bukan bicara masalah ilmu tauhid setiap hari. Dengan cara apa? Dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan memperkuatkan keimanan mereka, bahkan berbuat dan menyucikan jiwa mereka dengan sirah-sirah para tokoh-tokoh Islam, orang-orang yang salafus saleh dulu, orang-orang saleh
bahkan orang-orang soleh yang ada saat ini yang mungkin hidup bersama dengan kita, ya, bergaullah dengan orang itu memperkuat akidah mereka. Baik. Lalu kemudian bagi yang ingin mendalami akidah secara mendalam, apa yang harus dia buat? Kata Imam Al-Ghazali, ya, ada beberapa rukun yang harus dipahami oleh seseorang yang ingin mengenal akidah berupa ma'rifatullah ta'ala. Ada 4 rukun, kata beliau. Ada 4 rukun yang mesti harus diketahui. Yang pertama adalah ma'rifatu dzatillahi ta'ala, ya. Dia mengenal atau mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada 10 pembahasan dalam masalah itu, kata Imam Al-Ghazali. Jadi dia mengenal bahwa Allah itu ada, ya, kemudian zatnya tidak sama dengan yang lain, kemudian Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya, bahwa Allah itu kemudian tidak bertempat, dan yang lain-lain. Nah, itu semua adalah pembahasan tentang masalah zatullah. Jadi rukun pertama tentang bagi orang yang ingin mengenal Allah, ma'rifatullah dari awal. Rukun yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Rukun yang kedua adalah yaitu ma'rifah sifatuhu yashtamilu ala asyrati usul. Yaitu kemudian setelah mengenal zat Allah Subhanahu wa taala dengan 10 pembahasannya. Setelah nomor 2 itu adalah setelah itu nomor 2 yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Masuk pembahasan tentang bahwa mengenal Allah mempunyai sifat yang sangat mulia, yang sangat sempurna, bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Allah maha mengetahui, kemudian maha hidup, kemudian maha mendengar, Allah maha berkehendak, ya. Kemudian bahwa Allah tersebut tidak sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat Allah maha sempurna. Seputaran itulah, ya, pembahasan rukun yang kedua bagi orang yang ingin mengenal ma'rifatullah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian adalah fi af'alihi ta'ala. Rukun yang ketiga dalam ma'rifatullah itu adalah dia mengenal af'alullah. Af'alullah ta'ala. Jadi af'al mulai dengan sifat, zat, kemudian af'al. Di sini dalam masalah af'al kata Imam Al-Ghazali, apa yang akan dia ketahui, dia pelajari, dia mengenal bahwa Allah boleh menciptakan segala sesuatu, ya. Allah boleh menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaan dan iradah Allah. Bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah itu dengan kekuasaan dan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu ada dalam af'alullah ta'ala, dan Allah memberikan bagi manusia itu sendiri kasab, ya. Diberikan oleh Allah kebebasan dia untuk berusaha, dan itu semua adalah dalam bingkai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan antara perbuatan manusia dengan Allah, ya, itu ada dibahas dalam masalah af'alullah ta'ala. Itu rukun yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali bagi orang yang ingin mengetahui ma'rifatullah ta'ala. Metodenya seperti itu sudah disusun oleh Imam Al-Ghazali. Tinggal pendalamannya di situ. Dan yang keempat apa? Bagi ingin mengetahui ma'rifatullah dan juga secara umum ilmu tauhid, itu adalah as-sam'iyat. Dia bicara dan dia mengenal dan mengetahui, meyakini tentang masalah sam'iyat. Sam'iyat itu apa? Sam'iyat itu adalah perkara-perkara gaib yang hanya bisa kita ketahui melalui pendengaran. Dikabarkan kepada kita melalui ayat dan juga melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikatakan dengan sam'iyat. Jadi 4 rukun ini yang merupakan ma'rifatullah ta'ala, rukun daripada ma'rifatullah ta'ala. Ada zat, ma'rifatu zatullah, ma'rifah sifatullah, kemudian ma'rifah af'alullah, kemudian setelah itu adalah ma'rifah as-sam'iyat, ya. Sam'iyat itu perkara-perkara yang kita dengar,
Dengan seperti apa misalkan tentang masalah adanya alam barzakh, adanya kuburan, tentang bahwa di sana nanti ada alam kubur setelah mati, kemudian adanya surga neraka, adanya hari kiamat, hari kebangkitan, bahwa adanya ditimbang amalan kita, semua itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dibuktikan secara empiris, ya. Tidak ada bisa dibuat penelitian untuk itu hanya bisa. Kok percaya ada hari akhirat? Kok percaya ada alam kubur? Kok percaya ada kebangkitan? Kita hanya bisa menjawab, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rasulullah mengabarkan kepada kita. Nah, itulah maknanya sam'iyah. Itu hanya perkara-perkara yang diperdengarkan, disampaikan kepada kita. Itu adalah masuk dalam masalah ma'rifatullah, 4 rukun itu menurut Imam Al-Ghazali. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi tauhid Allah itu kepada 3. Ya. Pertama adalah tauhid zat, kemudian tauhid sifat, kemudian tauhid af'al. Ya. 3. Jadi tauhid itu dibagi berapa menurut Imam menurut metode Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dibagi 3. Pertama adalah tauhid zat, kedua tauhid sifat, ketiga tauhid af'al. Itu dia pembagian tauhid 3. Ya, pembagian tauhid yang 3 inilah dia menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dari awal sampai Imam Al-Ghazali sampai mutakhirin sampai saat ini. Dibagi kepada 3 ini. Tauhid, sekali lagi, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Makna tauhid zat apa? Tauhid zat bermakna bahwa kita mengetahui bahwa zat Allah memiliki zat yang zat Allah itu tidak menyamai dengan sesuatu apapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zat Allah itu Maha Esa. Bahwa zat Allah itu bukanlah murakkab, tidak tersusun. Kalaupun kita katakan Allah itu satu, Allah itu esa, tapi satunya itu, esanya itu enggak seperti persepsi bahwa dia itu didukung, ditopang, dan juga terakit dari beberapa yang lain. Bukan seperti kita katakan kursi meja ini dia adalah merupakan satu kursi, satu meja, tapi untuk jadi satu kursi, satu meja itu ya terdiri daripada beberapa rakitan, perlu kepada sandarannya, ini semua sehingga membentuk satu kursi. Nah, persepsi ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakinkan kepada kita dalam masalah akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala wahidun ahad. Wahidun tidak ada duanya, ahadun tidak tersusun dari partikel ataupun bagian-bagian. Itu tauhid zat yang mesti kita ketahui secara singkat. Kemudian tauhid sifat, apa maknanya secara singkat? Tauhid sifat itu adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna dan sifat Allah itu tidak terbatas. Sifat Allah tidak terbatas, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah tidak terbatas, tidak. Karena apa? Sifat Allah itu menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Sifat itu menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Kalau kita katakan, apakah kesempurnaan Allah itu terbatas atau kesempurnaan Allah itu tidak terbatas? Kalau terbatas, maka sifatnya terbatas. Kalau kita katakan tidak terbatas, maka sifat Allah tidak terbatas. Karena sifat itu menunjukkan kepada kesempurnaan. Nah, bagi Allah, apakah berlaku keterbatasan? Tidak berlaku keterbatasan. Absolut, mutlak sifatnya. Jadi kenapa juga dikatakan bahwa sifat itu ada sekian. Itu yang tertera dalam Al-Quran. Itu yang tertera dalam hadis. Ya. Itu yang mampu kita ketahui. Yang nggak mampu kita ketahui, lebih kita wallahualam, hanya Allah yang tahu tentang zatnya, tentang sifatnya. Kita hanya mengetahui dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan klasifikasi yang bermacam-macam yang dibuat oleh para ulama dalam cara metode mereka mengkaji sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang perlu diketahui dalam kita mengenal sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Sifat Allah tersebut tidak terbatas karena kesempurnaan Allah tidak mungkin terbatas. Kalau terbatas berarti makhluk. Siapapun sempurnaan yang terbatas itu makhluk. Kalau tidak terbatas itulah Allah Subhanahu wa taala.
kenapa juga ada sifat sekian-sekian, itu adalah yang diketahui dan kemudian yang didapatkan dari kajian terhadap Al-Quran yang diklasifikasikan oleh para ulama ya, dan disempurnakan oleh para ulama selanjutnya, yang semua itu dikodifikasi semuanya dalam ilmu tauhid yang terbentang dalam sebuah buku kadang yang sudah dipelajari secara disiplin. Jadi dalam masalah tauhid sifat, saya meyakini selaku seorang muslim bahwa tidak ada sifat Allah yang menyamai sifat makhluknya bagaimanapun itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sesuatu apapun yang menyerupai dirinya. Ya, dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, mendengar dan melihat tidaklah sama. Pendengaran Allah, penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk apapun dan pendengaran apapun daripada makhluk. Itu adalah tauhid sifat secara singkat yang mesti kita ketahui sebagaimana dipaparkan oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam hal ini. Begitu juga tentang masalah tauhid af'al, bahwa Allah boleh saja menciptakan dan menjadikan segala sesuatu yang sifatnya adalah logis, artinya bahwa masuk akal, yang jaizun, ya, yang jaiz itu semua adalah boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak boleh apa secara akal itu adalah Allah, ya, itu sesuatu yang mustahil secara akal. Seperti ada yang tanya seperti misalkan Allah mengutus rasul, boleh saja Allah mengutus rasul. Ketika ada di sana orang sebahagian sekte yang mengatakan bahwa mustahillah Tuhan mengutus seorang rasul. Enggak, secara akal jaiz, boleh saja Allah mengutus utusannya dari manusia itu sendiri atau bahkan mungkin dari malaikat. Boleh, cuma dari malaikat itu ya nggak hidup bersama dengan kita. Tapi ada rasul daripada malaikat, ada rasul daripada Allah. Boleh menciptakan makhluk apa saja yang mungkin makhluk yang berbeda dengan kita, boleh. Setelah kita tidak ada ini, boleh nggak Allah menciptakan makhluk lain selain daripada manusia di atas dunia ini? Boleh. Allah katakan dalam Al-Quran, "Iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid." Kalau Allah menghendaki, Allah akan buat kalian punah sirna semua, dan Allah akan mendatangkan yang lain, makhluk yang lain, khalqin jadid. Boleh. Itu semua boleh, nggak mustahil bagi Allah. Saya meyakini af'alullah sampai seperti itu ya. Yang nggak boleh secara logikanya adalah Allah menciptakan sesuatu yang sifatnya mustahil. Seperti yang nanya bahwa Allah boleh menciptakan Tuhan, tidak? Tuhan menciptakan Tuhan. Itu hal yang mustahil. Kenapa? Selama sudah diciptakan nggak jadi Tuhan, jadi makhluk. Ya, tetap jadi makhluk. Tidak akan jadi Tuhan. Oke, ini diciptakan Tuhan, Allah menciptakan Tuhan yang lain. Ya, Tuhan itu sama dengan saya dengan kamu. Saya dan kamu ciptaan Allah. Yang dinamakan Tuhan itu juga ciptaan makhluk juga jadinya. Jadi itulah sifatnya dikatakan bahwa Allah tidak menciptakan atau berbuat af'al sesuatu yang mustahil. Nah, jadi tiga ini adalah pembagian tauhid secara teknis yang disebutkan oleh para ulama secara singkat dan mudah untuk kita pahami. Jadi, tauhid dibagi berapa? Tauhid dibagi kepada tiga, ya, kepada tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Itu pembagiannya. Ustaz, kami pernah mendengar pembagian tauhid selain daripada itu dan lain-lain. Itu adalah yang saya katakan tauhid, bagian tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dari sejak awal sebelum Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali hanya mengkonklusikan pada masa beliau meninggal pada awal abad ke-6. Beliau hidup awal abad pertengahan abad ke-5, meninggal 505 Hijriah. Artinya bahwa beliau adalah hidup setengah abad pada abad ke-5. Jadi itu yang dikonklusikan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau ada kemudian pembagian tauhid abad ini kita tahu sejak kapan itu, maka kita akan tanya mana lebih dahulu Imam Al-Ghazali, sejak Imam Al-Ghazali dan sebelum beliau, dengan model pembagian tauhid saat ini yang lain daripada itu. Sejak kapan yang lain? Maka kita akan mempertanyakan kenapa ini lain dengan yang itu. Itu silahkan didiskusikan. Boleh jadi itu adalah ijtihad para ulama yang setelah itu, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Silahkan, itu adalah bukanlah sebuah mutlak, bukanlah sebuah absolut yang sifatnya adalah kalau kita nggak meyakini akan kita dianggap tidak bertauhid. Sesuatu yang datang kemudian silahkan dicocokkan. Apabila cocok hasil sebuah ijtihad maka diamalkan. Kalau misalkan kurang valid dan kurang itu menurut para ulama,
boleh saja orang tidak meyakini demikian tanpa harus memvonis sana sini. Jadi saya pikir itu adalah sejenak daripada penjelasan saya tentang manhaj atau sedikit tentang manhaj ma'rifatullah ta'ala. Kita tidak membahas secara mendetil tentang ma'rifatullah karena itu adalah kajian kata Imam Al-Ghazali, bahas 4 macam 4 rukun ini itu perlu kepada masing-masing 10 pembahasan. Jadi 4 rukun ini semua adalah 40 pembahasan itu semua. Ya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Dan saya ambil Imam Al-Ghazali kenapa? Ya, karena beliau adalah di pertengahan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin, dan beliau adalah terkenal di kalangan kita sebagai pelopor daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kembali kepada moderator di Banda Aceh. Baik, sama-sama kita telah mendengarkan pembahasan dari Ustadz tentang manhaj ma'rifatullah. Mungkin di akhir sesi ini saya sebagai moderator ingin sedikit kembali mengambil kesimpulan. Di antaranya perbedaan antara istilah ma'rifah dengan alim itu, kalau ma'rifah itu didahului oleh kebodohan atau ketidaktahuan, sementara istilah alim itu tidak didahului oleh ketidaktahuan. Kemudian beberapa kitab rujukan yang yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang menjadi silabus yang bisa menjadikan silabus ilmu ma'rifatullah, di antaranya Qawaidul Qawaid ya Ustaz. Qawaidul Aqaid. Kemudian Qawaidul Aqaid, kemudian Risalah Al-Qudsiyah, I'tisad fil I'tiqad, dan terakhir kitab Kubra. Ya, itu yang dikarang oleh Imam Sanusi, ya. Itu Imam Sanusi mengarang ada juga 3 kitab, ada Sughra, ada Sughra, kemudian ada yang Kubra. Itu adalah silabus ilmu tauhid yang beliau buat. Itu Imam Sanusi termasuk daripada mutaakhirin pada abad ke-9. Ya, Ustaz. Kemudian juga tadi juga disampaikan oleh Ustadz bahwa dalam mempelajari ma'rifatullah ini kita membagi 2 bagian orang yang mempelajarinya. Yang pertama itu orang awam. Untuk orang awam beberapa langkah untuk mempelajari ma'rifatullah, di antaranya dia didekatkan dengan Al-Quran, merujuk pada Al-Quran, kemudian disebutkan dengan ibadah, diberi keteladanan orang-orang soleh, menghadiri majelis taklim dan mempelajari Islam, sejarah Islam, dan berteman dengan orang-orang soleh, dan menghindari pembahasan yang agak tinggi dan pelik bagi orang awam ini. Nah, kemudian ma'rifatullah bagi orang-orang yang khusus, yang terkhusus, yang memang mempunyai keinginan atau tekad untuk memperdalam ilmu tauhidnya, itu dengan pelajari 4 hal tadi yang disebutkan Ustaz, mengetahui tentang zat Allah, mengenal sifat Allah yang maha sempurna, mengenal af'al Allah, dan mengetahui perkara-perkara yang sam'iyat. Demikian Ustaz ya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Ustaz dari pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih ya. Dari ini kami ingin mengatakan bahwa pembahasan masalah tauhid itu adalah pembahasan inti akidah, pembahasan inti dalam agama kita. Banyak pembahasan masalah tauhid saat ini yang kita kenal dan kita tahu itu melalui media sosial, melalui YouTube ya, kadang tidak cocok bagi kita. Jadi tidak semua pembahasan ilmu tauhid itu boleh untuk kita telaah atau kita dengar begitu saja. Kadang tidak cocok. Maka bagi kita yang bukan spesialis bagian tauhid, nggak mengkaji khusus, nggak ada guru khusus, maka tingkat pembahasan yang kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah selaku seorang muslim kita mengenal Allah ya, yang Allah yang maha sempurna, yang sifatnya adalah betul-betul menjadikan iman kita kokoh. Tapi sesuatu yang sifatnya membuat kita ragu, maka hindari. Hindari itu mungkin tidak cocok bagi kita. Tidak cocok bagi kita. Begitu juga kemudian kami katakan bahwa kalau seandainya ya dari sejak awal dia diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan
Ya, mari mengenal Allah dengan membahas tentang masalah ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, ayat-ayat istiwa, kemudian ayat-ayat yang sifatnya menjadi perbincangan para ulama. Itu adalah bukan metode yang baik untuk memperkenalkan akidah bagi orang umum. Kalaupun itu dibahas, maka silahkan dibahas untuk telaah khusus orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk masalah itu. Jadi jangan sampai akidah, pembelajaran akidah, metode pembelajaran akidah itu justru membuat kebingungan pada umat ini. Padahal ayat-ayat yang wajib mereka imani itu ada 6.000 lebih ayat, tetapi yang sering dibahas itu adalah hanya 6 ayat yang jadi perbincangan para ulama. Itu adalah kesalahan. Ya, menurut kami itu adalah ketidaktepatan dalam mengajarkan akidah kepada umat. Akhirnya umat ini bingung, padahal masalah akidah itu adalah masalah yang nggak boleh kita bingungkan. Masalah akidah itu adalah masalah di mana kita harus lebih yakin. Ya, makin kita belajar makin yakin, bukannya malah semakin goyang. Ya, jadi janganlah dijadikan akidah ini tempat masa di mana merebut pengaruh. Kalaupun kita punya aliran yang berbeda, jangan korbankan orang-orang awam ini, ya, tentang iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saling kita tidak saling menghargai. Jadi ini masalah ini harus betul-betul kita kaji dan juga harus betul-betul kita hindari. Masalah akidah masalah yang simple sebenarnya. Masalah yang semakin dibahas, semakin kita mengkaji, semakin kokoh iman kita. Maka kalau seandainya akidah semakin kita kaji, semakin rasanya kok saya semakin ragu, ya, berarti metodenya salah dan mungkin tidak cocok bagi kita. Mungkin cocok bagi orang lain tapi tidak cocok bagi kita. Itu yang nomor 2. Dan yang terakhir adalah bahwa kita tahu bahwa masalah akidah ini, ya, itu sudah dibahas dan juga sudah ditulis kitab oleh para ulama sejak masa dulu. Telah ditulis kitab banyak sekali oleh para ulama sejak dulu kala. Maka setiap kurun, setiap masa itu ada silsilah kitabnya sendiri para ulama yang hidup pada saat itu. Maka kita lihat, ya, kalau misalkan hadis, ya, ada banyak sekali buku hadis. Begitu juga tafsir, setiap abad, bahkan dalam satu abad ada 2, 3, 4 tafsir yang dilahirkan oleh para ulama. Maka setiap tafsir itu saling mendukung satu sama lain atau bahkan saling mengkritisi atau mengkaji, memperkaya yang dulu. Pokoknya ada selalu istifadah daripada yang sebelumnya. Ambil manfaat dari yang sebelumnya. Sehingga menghasilkan karya terus-menerus dalam bidang tafsir. Begitu juga dalam masalah akidah. Akidah itu juga ada tasalsulnya daripada ilmu yang dikarang oleh para ulama sejak masa dulu, ya. Sejak masa dulu, ya. Boleh jadi sejak masa Imam Syafi'i, kemudian setelah itu, ya, datang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian setelah itu datang setelah itu Imam Al-Baqillani, terus Imam Al-Juwaini, terus Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Razi, terus begitu banyak sekali para ulama akidah yang kita tahu masuk dalam hal ini, ya. Lalu di akhir daripada ini juga adalah yang selalu jadi di akhir daripada ini kami ingin mengatakan bahwa semua ilmu akidah itu berarti ilmu yang punya tasalsulnya sendiri-sendiri sehingga menghasilkan karya terakhir dalam masa ilmu akidah. Boleh jadi berkembang terus kemudian sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi dalam masalah akidah juga ada masalah yang sifatnya diperdebatkan, diperbincangkan. Ada masalah yang nggak bisa diperdebatkan, yang nggak bisa diperbincangkan. Itu sudah yakin kita. Ketahuilah, dalam masalah akidah, masalah yang tidak bisa diperdebatkan itu jauh lebih banyak daripada masalah yang diperdebatkan. Jadi kalau kita mengkaji akidah lebih kepada permasalahan yang banyak diperdebatkan, itu salah dalam mengkaji akidah. Untuk umat ini membutuhkan masalah yang dalam akidah yang kita tidak memperdebatkan sama sekali. Itu porsi yang harus banyak untuk kita berikan untuk umat. Bukan masalah yang diperdebatkan hanya untuk gara-gara supaya kita mencari identitas kita, tidak boleh, ya, atau identitas kelompok dan yang lain-lain. Sayangi kepada iman daripada umat Nabi Muhammad SAW yang hidup saat ini, yang mereka nggak dekat dengan Al-Quran, nggak dekat dengan akidah, nggak paham banyak masalah akidah. Ilmu mereka masalah akidah itu adalah ilmu masih sangat tipis sekali. Jadi ketika disuguhkan dengan masalah yang seperti itu, iman mereka goyang.
Hargailah iman umat Nabi Muhammad yang tipis ini, justru perbincangkanlah masalah-masalah yang tidak ada perbedaan di situ, porsi lebih banyak daripada ada perbedaan. Kalaupun masalah perbedaan itu bincangkan dalam masalah orang yang dibutuhkan khusus, tidak di khalayak awam dan ramai. Nah, terakhir adalah jauhi saling mengkafirkan dalam masalah akidah ini. Jangan mudah dalam masalah akidah kita mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain dengan mudah. Kenapa? Orang yang berani mengkafirkan orang lain, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Iqtisad fil I'tiqad, bagian terakhir itu masalah menghukum takfir terhadap orang lain. Kata beliau apa? Kata beliau bahwa mengkafirkan orang lain itu masalah fikih. Kata beliau, masalah fikih, ya. Tidak langsung diketahui secara akal. Lalu makna mengkafirkan artinya apa? Menghukumkan dia itu kekal dalam neraka. Menghukumkan bahwa dia itu kalau ada yang membunuhnya tidak dikisos. Menghukumkan bahwa dia tidak boleh kawin dengan orang muslimah, dengan seorang muslimah. Itu artinya mengkafirkan orang. Seseorang yang dikafirkan adalah saya mengakui dia itu kekal dalam neraka. Itu kan arti kafir kan? Kemudian saya mengakui bahwa dia itu nggak boleh dikawini dengan seorang muslim, dengan seorang muslimah. Jadi hindarilah dalam masalah akidah yang nanti bisa menimbulkan saling mengkafirkan. Apabila ada di sana perbedaan pendapat kita dalam masalah akidah, dalam masalah yang menurut kita itu adalah penting, ya menurut orang lain mungkin tidak begitu penting, maka diskusikanlah, hidupkanlah diskusi. Diskusi antar siapa? Bukan di khalayak ramai, tapi diskusi mencari hakikat dengan orang yang berhajat saja, bukan di khalayak ramai. Banyak orang di khalayak ramai tidak penting. Hari ini banyak orang masalah nggak penting jadi penting gara-gara itu sering disuguhkan. Maka sayangilah umat Nabi Muhammad ini. Ya, janganlah masalah diskusi ini, ya, masalah diskusi antara satu dua orang itu kemudian menjadi fitnah bagi banyak orang. Kalau kita beda pendapat, maka silakan berdiskusi, silakan datang dengan orang tertentu. Kalau memang kita membutuhkan betul-betul mencari hakikat kebenaran, kita akan terbuka dengan siapapun. Siapalah kita yang hebat ini? Tidak ada ya kita yang hebat. Para ulama saja dulu saling berdiskusi dengan cara baik, apalagi kita yang awam-awam seperti ini. Justru kita jauh lebih penting ada orang yang mengajarkan kita kalau memang itu kebenaran. Selama kita mengajarkan kebenaran, selama kita mencari kebenaran, maka dari siapapun kebenaran itu datang, maka kita tidak pernah menutup diri kita. Tidak pernah menutup diri kita. Orang yang menutup diri kita untuk mendengarkan dari siapapun dari orang lain, maka itulah orang yang menutup kebenaran yang datang bagi dirinya. Kita semua tidak ada maksum, ada kekurangan. Orang yang tidak mau mendengarkan kekurangannya dari orang lain, itulah orang yang menganggap dirinya adalah maksum. Membatasi daripada yang benar, dan kebenaran itu adalah milik Allah. Kita semua berusaha untuk mencarinya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu mungkin panjang sedikit closing statement-nya, seperti hal yang perlu kita berikan perhatian untuk itu. Sekian, terima kasih. Baik, jazakumullah khairan kasiran kita ucapkan kepada Ustadz atas pemaparan materinya kurang lebih sejam yang ke belakang. Semoga apa yang kita dapat dari Ustadz pada hari ini menjadi bekal ilmu bagi kita dan dicatat sebagai amal soleh. Amin. Baik, saya selaku moderator di akhir sesi ini ingin mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga di kajian-kajian di kaji selanjutnya Ustadz bisa mengisi lagi dan kawan-kawan bisa ikut bergabung kembali ya. Amin. Baik, kita tutup pembahasan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.